Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Sordana. Di sini saya akan presentasikan apa yang sudah saya kerjakan untuk tugas besar saya dalam mata kuliah kewirausahaan 1. Dan kali ini temanya saya akan ngambil tentang smart home. Nah, ini untuk saya leader Revi Sordana, dan ini Mizan Hidayat. Ini sepupu saya yang kebetulan lagi ada project juga, jadi kita kerja sama. Nah, kenapa kita ngambil ini? Karena satu, dalam tingkat aksi kejahatan di Indonesia kan lumayan meningkat nih, dan banyak juga orang khawatir, terutama kayak orang-orang yang lagi libur ataupun lagi sering berpergian, jadi rumah itu kayak gak diurus gitu takutnya, dan mereka mikirin keamanannya gak hanya dari segi CCTV aja gitu. Dan kedua tuh kenapa kita ngambil ini juga karena saya mikir juga kayak enak gak sih kayak rumah mau ini tinggal dateng gitu, tinggal pencet atau tinggal pilih menu, entah robot ada yang datang gitu ngantarin makanan, atau kita bisa nyeting listrik dari handphone kita, itu kan kayak enak banget gitu. Nah, solusi yang kita tawarin kayak pengguna smartphone kita nih udah ngasih segala itu, kayak kita udah ngasih segi keamanannya udah bagus. Jadi ibaratnya ada penyusup atau orang curiga, kita bisa langsung call police dari rekamannya itu, dari CCTV-nya itu langsung kita call police, bisa langsung jadi barang bukti. Itu bisa penghematan energi. Kenapa kita bisa bilang penghematan energi? Karena kita bisa ngekontrol langsung, misalnya kayak AC, misalnya kita kadang lupa, atau keran air, ataupun kita lupa matiin skala listrik dari rumah kita kerja atau kita pergi, bisa kita matiin langsung dari handphone. Jadi ibaratnya di remote gitu, karena dia udah terintegrasi sama komputer yang ada di rumahnya itu, yang udah dipasang oleh smart home itu. Nah, ini kita adalah sistem berbentuk komputer yang akan mendikse kenyamanan, keselamatan, dan keamanan. Ini kurang lebih sama kayak yang tadi produk service. Nah, untuk target market sendiri kita lebih ke cluster sih, kayak perumahan ataupun personal juga bisa. Untuk apartemen kita bisa, cuma kayak masih agak susah sih kalau apartemen, jadi yang lebih fokus ke cluster. Kalau cluster kan tuh ibaratnya udah kita tuh tender jadi satu langsung dapat semua itu. Jadi kalau cluster ibaratnya lebih mudah lah, jadi nggak terlalu sulit dalam nyari blueprintnya, struktur rumahnya, karena dia kan bisa, nggak kayak apartemen, dia kan nyusun, jadi agak susah. Nah, untuk size market ini untuk TAM nya 3 billion, untuk serviceable available marketnya sekitar 800, dan SOM nya itu 540 million. Nah, ini untuk top list saingan yang benar-benar susah, yang emang kita kayak saingan berat itu sama Rekan sama Alam Citra. Itu mereka juga ada perumahan yang benar-benar di smart home itu kayak di Lavon tuh di Tangerang, di daerah Pasar Kamis. Kalau sama Rekan tuh di Gading Serpong, itu udah ada smart home dan itu keren banget. Dan ini emang dua-duanya ini perusahaan besar dan saingan besar juga. Nah, apa sih yang benar-benar mereka jarang dapetin dari dua kelompok gede itu tadi? Satu, karena mereka jarang menerima kayak personal user installation, jadi kayak satu rumah doang dia bikin smart home, itu dia agak jarang, dia mau bisa perumahan langsung. Nah, kita kebetulan tuh kita nawarin itu, dan kita menerima untuk personal installation, jadi perumahan sendiri, rumah sendiri. Dan kita tuh udah langsung bisa bikin blueprint, dan kita juga udah bikin struktur untuk rumah householdnya itu. Jadi kita kerja sama si rumah ataupun dari segi bangunannya, jadi kita harus lihat blueprint rumah, jadi kita bisa nentuin nih ini di mana itu, biar lebih enak juga diletakinnya dan lebih gampang. Untuk approach tuh kita bikin swap agreement ya, jadi kayak swap agreement sama perumahan itu atau si user personal itu, bahwa dia nih terlindungi oleh kita, jadi udah ada sertifnya, udah ada surat-suratnya, jadi nggak ada kecurigaan mungkin dari tetangga karena rumahnya setannya itu bisa gerak-gerak sendiri. Dan untuk online marketingnya itu lebih ditekanin di online, karena rata-rata sekarang online. Tapi untuk in-house kita akan tetap bikin juga buat data center kita nanti, dan biasanya tender juga buat pencarian project casing tender.
Untuk bisnis model kita apa sih, dari biasanya itu kita ngambilnya dari investor ya. Dari investor dulu sih, kita bikin proposal untuk investor apakah mereka mau nanam modal juga, dan juga kita misalnya udah mulai ada penjualan tuh ambil profit lagi untuk dikembangin lagi, diputar lagi. Tuh milestone-nya kita project perentan sistemnya tuh 2020 funding, lalu funding personalnya tuh funding dari personal atau investor, pengembangan sistem, pengenalan struktur bangunan, baru mulai start marketing untuk penjualan. Nah untuk funding requisition itu lebih ditepatin di 4 ini ya, developing application, monetary, advertising, sama maintenance. Nah di maintenance ini ada buat server, buat cloud, ini dimaksud di maintenance. Nah strategi ini kita bikin ads di website ataupun di sosial media yang sering dipakai sama orang-orang. Untuk ini kita bikin bisnis email juga, dan sama bikin proposal buat tender-tender yang kita akan ikuti. Acquisition-nya apa sih yang kita bisa kasih? Memberikan diskon pertama dan memberikan set terbaik. Jadi ibaratnya kita punya set premium, kita udah kasih dengan harga normal untuk pembelian pertama. Jadi buat kayak pelanggan pertama lah, kita kasih set itu dengan harga normal. Dan blueprintnya tuh blueprint test juga, jadi kita bisa kayak misalnya si orang ini bangun rumah, kita lihat blueprint dia, kita bisa bantu gini loh, ini kita taruh sini, si komputer taruh sini, terus sistemnya kayak gimana, dan juga bisa request fungsi keamanan juga. Misalnya dia mau terintegrasi langsung handphone, atau bisa langsung call ke polisi atau gimana, atau bisa juga langsung bikin jendela tralis tuh, bisa kalau ada maling tuh bisa juga. Nah ini untuk kontak kita ya, ini di eulisindosystem.com, ini lagi diusahain bikin emailnya, dan ini email pribadi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.